Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih berjumpa dengan bulan yang suci, bulan Ramadan tahun ini. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan seluruh orang yang mengerjakan kebaikan Islam hingga akhir zaman kelak. Amin. Perkenalkan, nama saya Izzatunisa Putri Maulida, biasa dipanggil Iza. Perkenalkan, nama saya Lutfi Alisandra Desti Sabrina, bisa dipanggil Alis. Kami akan menyampaikan sedikit ilmu tentang manfaat istighfar. Sahabat MI Muhammadiyah Bloran yang berbahagia, istighfar jika diamalkan secara rutin setiap hari ternyata sangat baik. Istighfar atau astagfirullah dalam bahasa Arab merupakan kalimat istimewa dalam ajaran agama Islam. Membaca istighfar secara harfiah dilakukan dengan mengulang-ulang perkataan berupa kalimat astagfirullah, yang artinya saya memohon ampunan kepada Allah. Beristighfar dalam filosofi Islam bermakna sebagai seseorang yang selalu memohon ampunan atas kesalahan dan terus berusaha untuk menaati perintah Tuhan dan tidak melanggarnya. Manusia merupakan makhluk yang tak pernah luput dari salah dan dosa. Dengan rutin membaca istighfar untuk memohon ampunan, maka Allah juga sentiasa akan memberikan balasan. Berikut manfaat membaca istighfar. 1. Menghapus dosa. Membaca istighfar ini biasanya memang dilakukan oleh umat Islam untuk memohon ampunan kepada Allah. Dengan rutin membaca istighfar, maka juga akan menghapus dosa-dosa, seperti firman Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Yang artinya, dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun. Quran Surat Al-Anfal ayat 33. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, Allah Ta'ala mengabarkan bahwa Allah Ta'ala tidak akan mengazab orang yang beristighfar memohon ampunan dari dosa, karena istighfar itu akan menghapus dosa, yang dosa itu sendiri merupakan penyebab datangnya azab, sehingga azab itu pun sirna dengan cepat. 2. Mengabulkan doa. Keistimewaan membaca istighfar selanjutnya ialah dikabulkan doa-doa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ila samuda akhahum salihah qala ya qaumi budullahi malakum min ilaihi ghafuruhu huwa ahum minal ardi was'amarkum fiha fastaghfiruhu summa tubudul ilaihi inna rabbi harihum mujib. Yang artinya, Soleh berkata, hai kaumku, sembahlah Allah sekali-kali, tidak ada bagimu Tuhan selain Dia, dan Dia telah menciptakan kamu dari tanah dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu, mohonlah ampunannya, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya dan maha mengabulkan doa-doa hambanya. Surat Ad-Hud ayat 61. Membuka pintu rezeki. Manfaat istighfar tidak hanya akan diberi ampunan atas dosa-dosa, namun juga bisa membukakan pintu rezeki bagi si pembacanya. Hal itu dijelaskan Allah dalam firman-Nya di surat An-Nur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Yang artinya, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan kepadamu hujan lebat dan membanyakan harta anak-anak, dan mengadakan untukmu kebun-kebun serta mengadakan untukmu sungai-sungai. Quran Surat An-Nuh ayat 10-12. 4. Dimudahkan segala urusan. Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan bahwa manfaat istighfar dapat memberikan jalan
jalan keluar dari setiap kesedihan. Tidak hanya itu, manfaat istighfar juga dapat melapangkan setiap kesempitan yang dialami seorang muslim. Barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi kesedihan dan kelapangan untuk setiap kesempitan, dan rizki dan arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas. 5. Mendapatkan kebaikan di dunia. Rutin membaca kalimat istighfar dengan niat tulus dan ikhlas juga bisa mendapatkan ganjaran berupa kebaikan di dunia. Seperti firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumattikum mata'an hasanan ila ajalin musamman wa yuti kulla dhi fadlin fadra wa in tawallaw fa inni ahafu alaikum adaba yaumin qabir. Artinya, dan minta ampunlah kepada Rabb kalian dan bertaubatlah, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai kepada waktu yang sudah ditentukan, dan Dia akan memberikan kepada hambanya yang mempunyai keutamaan keutamaannya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa hari kiamat. Quran Surat Hud ayat 3. 6. Terhindar dari musibah. Manfaat istighfar juga dapat menghindari seorang muslim dari musibah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan Allah tidak akan menyiksa mereka sedang mereka dalam keadaan beristighfar. An-Anfal ayat 33. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga pernah menjelaskan melalui firman-Nya bahwa yang menyelamatkan Nabi Yunus dari dalam perut ikan paus ialah kalimat istighfar. Salah satunya, maka kalau sekiranya dia tidak termasuk sebagai orang-orang yang banyak bertasbih, niscaya ia akan tetap tinggal di dalam perut ikan itu sampai hari kebangkitan. Asy-Syu'ara ayat 143-144. Pada ayat lain juga menjelaskan bentuk tasbih Nabi Yunus yang merupakan salah satu makna istighfar, yaitu dalam firman-Nya, tiada sembahan yang hak kecuali Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya saya termasuk ke dalam golongan orang-orang zalim. Al-Anbiya ayat 87. 7. Menurunkan hujan pembawa berkah. Seorang muslim yang senantiasa mengucap istighfar akan diberikan keberkahan berupa hujan. Sebab sesuai dengan isi kandungan surat Qaf ayat 9 menyatakan bahwa hujan merupakan berkah yang diturunkan Allah. Firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midraw wa yadikum quwwatan illa quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Artinya, dan dia berkata, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertaubatlah kepadanya. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang deras untukmu. Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu. Dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa. Quran Surat Hud ayat 52. Sahabat NI Muhammadiyah Blora yang terhormat, demikian sedikit ilmu yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bila dalam penyampaian ini banyak kesalahan. Kami sadar karena masih menjaga ilmu kami, dan apabila ada kebenarannya itu semata karena petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.